Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali tak bosan-bosannya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hingga di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, kesehatan dan kesempatan ataupun kelapangan waktu sehingga kita masih dapat berhadir berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh, sekaligus kita lanjutkan dengan ta'lim, di mana ta'lim yang kita laksanakan sebagaimana biasanya yaitu ta'lim tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran, baik itu dari sisi bacaan agar semakin baik bacaan Al-Quran kita, sekaligus kita memahami ayat-ayat Al-Quran berupa terjemah ataupun tafsir Al-Quran agar dapat kita amalkan kandungan ayat-ayat Allah tersebut. Pada hari ini saya mengambil ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 93, di mana ayat ini Allah menceritakan ataupun menginformasikan kepada kita bahwasanya tidak ada lagi yang lebih zalim kecuali yaitu orang-orang yang mengada-ngada membuat-buat sesuatu kebohongan di atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat 93 surat Al-An'am ini sejarah turunnya tentang ada seseorang yang mengaku-ngaku menjadi, contohnya yang maksud saya kaitannya, ada orang yang mengaku-ngaku nabi yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab, Musailamah sang pembohong, sang penipu. Jadi dia mengaku-ngaku nabi, dan di ayat ini kata Allah, orang yang mengaku dirinya menjadi nabi itu tiada lagi yang lebih zalim selain hal yang seperti demikian itu. Dia mengaku-ngaku nabi berarti berbuat satu kebohongan, kedustaan di atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum lebih jauh kita bahas ayat ini, saya bacakan dulu ayatnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Quran, dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 93 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayhi. Jadi kalau kita berikan bacaan ada tasdid pada ya itu, jangan kita baca ilai tapi tekan sikit. Ilai. Kadang-kadang ada juga orang salah, belum pas membacanya, dia baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, jangan begitu Bapak Ibu sekalian, karena berdabal itu tasdidnya, dibaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Barulah sesuai, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kenapa kita tahu begitu? Ya kita belajar berguru. Guru
kita belajar dari gurunya, itulah ilmu yang dikatakan sanad. Sanad terus sambung menyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara membaca Al-Quran ini ada tata caranya. Yang kita tahu selama ini namanya ilmu tajwid. Kalau di agama lain nggak ada ini kan Pak. Cara membacanya harus begini, harus bertajwid, nggak ada. Katakanlah seseorang membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil ataupun yang lain-lainnya, ya tidak ada, harus ada aturan cara membacanya begini. Maksudnya ada tajwidnya. Nah, ini kelebihan Al-Quranul Karim. Ya. Bahkan menurut Al-Quran, ya hanya kitab Al-Quran ini saja yang dijamin Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap sampai hari kiamat dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terbukti sampai saat ini saya belum pernah pula Pak jumpa orang yang hafal Injil. Bapak pernah jumpa orang yang hafal Injil? Belum ada. Ya hafal satu ayat biasa ada. Yang hafal Taurat belum pernah kita jumpa. Yang hafal Injil belum pernah kita dengar. Paling mengutip beberapa ayat dihafal. Tapi kalau yang hafal Al-Quran banyak. Bahkan anak-anak pun Bapak Ibu sekalian banyak hafal Quran. Bahkan yang cacat pun kita lihat bisa juga dihafal Quran. Lupa saya namanya Pak Taufik, siapa namanya itu yang digiring-giring dia pakai kursi roda Pak baru meninggal. Siapa namanya? Ingat Bu namanya? Ibu Arni kan yang cacat itu, yang dia ada gangguan juga pada otaknya itu. Siapa Bu? Najah ya? Iya. Baru meninggal emaknya itu. Jadi itulah kemujizatan Al-Quran. Tidak ada di kitab-kitab yang lain seperti itu. Ini Allah menunjukkan ya kemujizatan terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya nabi-nabi itu banyak punya mujizat. Nabi Muhammad pun di waktu hidupnya banyak juga mujizatnya. Tapi setelah nabi-nabi itu dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, setelah mereka berpulang ke rahmat Allah, mujizatnya hilang semuanya, tidak ada lagi. Namun Allah kasih kelebihan Nabi Muhammad. Dia meninggal dunia, ini masih ada tersisa mujizatnya satu lagi yang terus terpelihara sampai hari kiamat. Nanti sampai udah mau dekat-dekat kiamat baru kata Rasulullah nanti Al-Quran itu tidak ada lagi. Bagaimana tidak ada? Bisa saja contoh mau dibaca tak ada tertulis, ataupun boleh jadi tidak seperti itu. Tak ada lagi yang mau baca Al-Quran, tak ada lagi yang pandai baca Al-Quran. Itulah tanda-tanda kiamat sudah dekat saat. Saat ini alhamdulillah, mudah-mudahan menurut tanda-tanda kiamat itu masih belum lagi, masih banyak. Pak Taufik pun masih rajin membaca Quran, ya, hafal Quran masih banyak. Belum. Ya tapi tanda-tanda kiamat kecil itu sudah banyak, yang besarnya belum. Sampai nanti pada akhirnya kiamat besarnya itu, sebelum datang kiamat besarnya, itulah turun Dajjal itu, yang kata Nabi Muhammad si mata satu itu turun ya. Tapi Allah pun turunkan juga nanti pembunuhnya, namanya Nabi Isa alaihis salam, yang sekarang Nabi Isa itu masih berada di langit yang kedua. Begitu informasi yang kita terima dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan nanti Nabi Isa itu turun, ya. Di mana turunnya? Informasinya nggak pula di Indonesia Pak, turunnya negeri Syam sana, daerah-daerah Palestina sana. Turun Nabi Isa, tapi dia sudah mengamalkan syariat Nabi Muhammad. Ikutlah berjamaah dia dengan Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi itu menurut informasi Nabi Muhammad dia seorang Quraisy, berarti turunan Quraisy juga. Dia memimpin jadi imam. Dajjal itu punya ilmu sihir dia. Makanya perempuan yang banyak tergoda oleh Dajjal ini dibandingkan laki-laki, yang dipegangnya aja nanti pasir bisa jadi mutiara.
oleh gangguan si Dajjal tadi. Akhirnya dia mati. Dibunuh Nabi Isa alaihissalam. Berapa lama Nabi Isa hidup setelah turun dari langit itu? Menurut salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi itu ya, dikatakan Nabi Isa tinggal di bumi ini artinya 40 tahun. Tafsirannya 40 tahun itu bisa 7 tahun karena dia berumur waktu diangkat ke langit 33. Jadi 33 tambah 7. Ataupun boleh jadi juga 40 tahun pula dia nanti di muka bumi ini. Allah yang tahu. Bisa saja salah satunya. Bisa saja selama 7 tahun itulah Nabi Isa berada di muka bumi. Disitulah dia membunuh Dajjal, atau 40 tahun. Karena punya hadisnya di situ 40 tahun dia di bumi. Menurut tafsir Jalalain yang saya baca, waktu dia diangkat itu Bapak Ibu sekalian, mamanya menyaksikan pas dia naik, ya kalau informasinya ya tafsir bukan Quran, tafsir oleh Quran dikatakan barrofa Allah, akan tapi bukan disalib Nabi Isa itu, bukan dibunuh dia, tapi diangkat Allah. Diangkat Allah bagaimana proses pengangkatannya? Ada beberapa tafsiran. Ya, Quran tidak menceritakan bagaimana proses pengangkatannya. Nah, dalam sejarah yang kita baca itu adalah semacam awan. Di tafsir Jalalain dikatakan ada semacam awan, lalu dia duduk di atas awan itu, di bawahnya ke atas. Ibundanya Maryam melihat itu. Dia mengatakan, ibunda, nanti kita jumpa lagi di akhirat. Begitu ceritanya. Yang disalibnya apa? Yang mengkhianat, yang namanya Judas Iskariot. Begitu dia ceritanya. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ma qataluhu, tidaklah sekali-kali mereka membunuh dia. Wa ma salabuhu, tidaklah mereka sekali-kali mensolib dia. Berarti salib dia di bahasa Arab ya. Solabu, mereka menyalib. Wa ma salabuhu, tidaklah mereka menyalib. Walakin akan tetapi syubbihalahu. Kalau dalam membaca Quran ada tajwidnya, nun jumpa ikhfa. Walakin syubbihalahu, akan tetapi disumpahkan Allah ya kepada mereka. Nampaknya Isa suaranya suara Yudas, mukanya muka Isa. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka pun tak yakin 100% yang mereka salib itu ternyata Isa. Kenapa? Wajahnya aja mirip macam Isa, suaranya wajahnya, suaranya kok suara Yudas, mukanya muka Isa. Wa ma qataluhu yaqina, kata Allah, mereka tak yakin ya yang mereka salib itu Isa, ragu-ragu. Begitu dikatakan. Di dalam bahasa Arab ini Bapak Ibu sekalian, kalau yakin 100% yakin. Kalau keyakinan itu hanya sekitar 75%, 80%, itu namanya zon. Kalau nanti keyakinannya 50-50, istilahnya syak. Jadi bahasa kita juga syak wa sangka ya. Syak itu dia yang mencuri. Berarti ini tak begitu kuat keyakinan kalau syak, masih 50-50. Tapi kalau dia katakan aku zon, aku dia yang ambil barang, udah kuat itu, hampir 100%. Apalagi aku yakin dia nampak aku. Tapi kalau yang di bawah 50%, istilahnya waham. Jadi bahasa Arab ini Bapak Ibu sekalian, untuk ragu-ragu aja pun ada di bawah 50%, ada 50-50, ada 80 atau 75%. Ada yang sebenar-benarnya, itulah tingkat keyakinan tinggi kali bahasa Arab itu.